Hola gengs, selamat pagi, good morning, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Bangun pagi kita ngopi supaya mata melek sedikit. Pagi-pagi enaknya memang kopi panas ditemani sama pisang goreng, idealnya ya, tapi karena nggak ada pisang goreng jadi kita ditemenin sama hal lain. Oke, kita akan bereksperimen. Mumpung saya masih punya Pajarwo, eksperimen. Jadi kalau saya biasanya punya satu motor lewat. Kalau lagi punya satu jenis kopi yang memang ternyata unik rasanya dan katakanlah baru kali ini merasakannya, biasa saya eksplorasinya lumayan seru. Jadi nggak main di gramasi yang sama nyeduhnya. Misalkan besok atau kemarin sore misalkan saya brewnya di 13 gram menggunakan Aeropress atau V60, besoknya lagi saya nggak akan mungkin menggunakan metode yang sama, jadi saya akan memakai metode yang berbeda. Jadi mungkin dari 200 gram ini sebenarnya 250, jadi saya bagi sekitar 50 gram ke temen ala-ala, jadi saya cuma punya 200. Jadi dari 200 ini itu saya pakai variabel brew, gramasi, dan gilingan yang berbeda. Gitu sih kalau saya. Nah, kali ini kemarin ada temen ala-ala yang, "Bang, udah lama nggak bikin kopi dengan gramasi ala-ala championship gitu kan, menggunakan Aeropress." Oh iya ya? Enggak sih, saya lumayan, ini udah saya coba sih, tapi nggak saya videoin menggunakan beberapa eksplorasi. Cuman nggak saya videoin karena saya kadang nggak semuanya bisa saya videoin, kadang nggak semuanya. Saya maunya kopi yang cepet, taktis, tanpa harus ngobrol kayak gini. Jadi dari 200 gram katakanlah ya, itu kayak saya cuman bisa 3 atau 4 lah, kadang sekali gitu memvideokannya. Jadi saya udah memvideokannya menggunakan Aeropress. Aeropress apa ya? Saya lupa. Lalu saya menggunakan V60, tapi menggunakan dengan cara ice coffee Kyoto style, dan sekarang saya akan pakai Aeropress, tapi saya akan pakai stylenya atau pakai cara winner Aeropress di 2000 berapa ya, 2019, Wendelian Van Bunik. Kita akan coba ya. Wendelian Van Bunik itu pakai gramasi bombastis. Oke, lanjut lagi guys. Saya nyalain dulu lampunya. Enak sih nyalain lampu? Nggak enak ya, udahlah, apa-apa, nyalain aja. Oke. Wendelian Van Bunik. Dia main di gramasi 30, tapi saya akan main di 31. Ini buat kalian yang baru join di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Ini binnya si Pajarwo dari Klinik Kopi. Kelihatannya oke, mulus binnya, oke. Prosesnya natural, aromanya kalian wajib coba sih. Lalu saya akan menggunakan, saya kalau ngomong memang kadang beberapa temen ala-ala kayak gemes ya kalau saya ngomong lama gitu temponya. Kalau kalian gemes beneran ya, nggak usah nonton ya.
Kita konsepnya ngobrol kalau di sini, kalau saya maunya di kopi-kopi ala-ala suka-suka ngobrol santai aja, nggak usah gimana banget. Jadi ini Gramasi 31, sorry bentar ya, penuh banget kan. Nah sebentar ya. Kalau Gramasi 31 saya akan main di, kalau si Wendelian Van Bunik itu dia kalau range kopi giling itu 1 sampai 10, dia main di 7. Coba saya akan main di 7 kayak gimana. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, dia bilang 7. Kita akan menggunakan 7-nya One Zipresso, yes. Kayak gimana ya? Oh, oke. Kita habiskan. Udah habis. Pasti ada yang penasaran 7-nya One Zipresso saya kayak gimana? Let's see ya. Oh yes. Gilingannya ini di 7 One Zipresso course, dia bilang 7 itu. Ada ketinggalan 1 biji. Lalu saya pakai Aeropress the attach sama Velo dan paper filter. Kenapa? Karena ini adalah salah satu andalan saya untuk create kopi yang super clean banget secara karakteristik. Lalu kalau si Wendelian itu pakai kertasnya khusus, si paper filternya tuh khusus, yang kayaknya nggak beredar di Indonesia, dia cuma ada di Kanada kalau nggak salah ya, dan lebih tebel dari si paper filter ini, jadi dia lebih clean. Jadi saya untuk create lebih clean lagi, saya pakai Aeropress Velo dan di attach sama paper filter. Oke, lalu saya tuang ke sini, clean. Nah, langkah berikutnya adalah saya mau dituang ke sini, lalu tuang ke sini. Udah tinggi banget. Saya ganti dulu, takut pecah. Saya pindahin ke sini. Nah, nanti baru kita tuang ya. Suhunya sebentar ya, saya cek suhu dulu. Saya akan main suhu di 90. Kalau si Wendelian itu main di berapa ya? 83 kalau nggak salah. Ready? 1 2 3. Oke. Saya press sampai habis. What is the next-nya? Next adalah saya mesti memindahkan ini ke sini. Clean ya. Saya ini dulu ya. Takutnya ada kotoran dalam hidup. Oke, saya akan main suhu di 92 derajat Celcius. Bentar ya, saya naikin dulu. 92 derajat Celcius. Oke.
suhu di 92 derajat Celcius. Mari kita brew, teman-teman. Kelihatan? Ya. Gini caranya ya. Kalau si Dandelion ini dituang airnya sampai 100 di 10 second, lebih dikit. Oke, lalu saya geser dulu ya. Lalu diaduk sekitar 20 kali. Kalian mau berapa kali juga nggak apa-apa sih. Gently katanya diaduk. Saya sering pakai metode ini karena lebih simple buat saya. Lihat ya, cantik banget ya. Oke, diamkan sekitar 1 menit sebentar. Lalu kita pinggirkan ke sini. Kita tunggu. Habis itu dipres sampai habis. Oke. Sip. Ready? 1, 2, 3. Oke. Saya press sampai habis. What is the nextnya? Nextnya adalah saya mesti memindahkan ini ke sini. Clean ya. Saya ini dulu deh. Takutnya ada kotoran dalam hidup. Buang aja. Saya tuang ke sini. Oke, lalu saya bikin 0. Lalu next stepnya adalah kita hanya menambahkan air sekitar katanya terserah kalian mau menambahkan air berapa. Saya akan tambahkan 100 idealnya dia. Oke, 100 atau misalkan kalian cocoknya di 150 ya silahkan juga gitu ya. Suka-suka kalian aja sih, bebas. Jadi total air saya set di 100 ini ya, 100 berapa tuh, 120 untuk outputnya ya. Untuk outputnya saya akan bikin headnya dulu ya, sebentar ya. Sudah saya taruh sini dulu. Sudah saya apa sih? Sudah saya foto maksudnya. Lalu berikutnya adalah kalian mesti mendinginkan si kopi ini di suhu pas buat consumption sekitar 60 sampai 50. Lalu kita sambil gini bisa mencium aromanya. Delicious. Aromanya beda lagi, maksudnya intensitas aromanya beda lagi. Jadi serunya kalian bisa explore satu kopi dari katakanlah si Pak Jarwo ini. Kalau buat saya, kita tuh bisa mencari intensitas yang berbeda di setiap kita ngebrew. Misalkan saya bisa mendapatkan sensasi rasa yang berbeda ketika saya kemarin ngebrew menggunakan ice Kyoto style gitu. Tapi kalian juga bisa menemukan sensasi yang berbeda ketika misalkan kalian ngebrew dengan ice Japanese, atau kalian bisa menemukan sensasi yang berbeda. Katakan kalian cuma punya alat V60, tapi kalian eksplorasi cara brewnya, atau eksplorasi gramasinya, atau eksplorasi gilingannya, atau eksplorasi suhu airnya.
semua variabel itu akan mempengaruhi output si Pajarwo ini. Kalau kalian misalkan mau yang super gila nih, super bodinya super dahsyat gitu, ya kalian bisa memainkan peranan, memainkan semua itu. Si kopi ini bisa kalian twist dengan berbagai cara. Nah, tapi kalau ada pertanyaan, Bang, kenapa sih Pak Jarwo ini nggak abang bikin espresso kopi susu? Nah, itu baru tuh nggak masuk akal. Nggak akan bisa style brew kayak style roasting kayak gini. Memang peruntukannya untuk filter brew. Kalian mainkan dengan kopi susu. Dia bukan omni roast. Omni roast tuh biasa bisa filter, bisa espresso. Dia memang dia memang diperuntukkan untuk filter brew yang manual, filter brew tepatnya, atau brew yang memang untuk style kayak gini. Jadi kalau misalkan Pak Jarwo atau misalkan ada orang yang ngebrew cold brew menggunakan kopi Pak Jarwo dipakai susu, terus dibilang ini enak banget, nah itu baru aneh tuh. Ya nggak aneh sih kalau selera dianya memang begitu ya. Ya di dunia kopi nggak ada yang aneh sih. Kalau kalian suka ya serah kalian sih, sah-sah aja. Jadi kalau kemarin saya bilang kalau ada orang bikin cold brew-nya Oten yang memang diperuntukkan untuk cold brew kopi-kopi kayak gini dicampur susu, nah itu baru aneh. Dibilang enak banget, ini baru aneh. Either antara lu aneh atau lu memang karena memang dibayar aja untuk bilang ini enak. Oke, saya cicipin. Ini enak banget. Aromanya lebih intens banget ya. Good. Lebih lembut daripada saya bikin menggunakan dengan Aeropress gramasi. Kemarin saya berapa ya gramasinya? Saya lupa tuh, 15 gram. Dia lebih intens, lebih lembut, tapi dia lebih punya kekayaan rasa ya di surrounding mulut kita ya. Ya. Kecenderungannya aftertaste-nya lebih sweet ya. Nah, lagi ya pasti saya habisin. Nah, akan lebih beda lagi rasanya. Misalkan ketika saya dua kali nyoba si Pak Jarwo ini. Metodenya adalah saya menggiling si Pak Jarwo ini di gramasi 15 gram seperti gilingan untuk filter brew atau si V60 gilingannya. Lalu saya seduh kayak kopi tubruk. Lalu saya aduknya saya gini ini, saya goyang beberapa second kayak 30 second. Lalu baru saya tuang ke filter. Itu akan mengalami rasa yang berbeda lagi. Tapi itu nggak saya videoin sih. Ya, sorry ya teman-teman, nggak semuanya proses eksplorasi saya nggak bisa saya videoin, nggak semuanya saya videoin. Ya karena memang keterbatasan waktu, lalu keterbatasan waktu sih tepatnya ya. Karena kalau setiap kali saya ngopi saya videoin, saya kapan menikmati kopinya ya. Kalau kayak gini tuh kadang untuk menjawab rasa penasaran temen ala-ala. Jadi oke lah, karena saya tahu kok banyak orang yang selera kopinya kurang lebih mencari rasa seperti saya ini gitu. Jadi banyak temen ala-ala yang juga yang mana ya referensi yang pas gitu ya. Mungkin kopi ala-ala lumayan pas lah gitu buat beberapa teman untuk mencari referensi rasa yang sama. Jadi butuh kayak
bukan pembenaran sih, tapi butuh sudut pandang yang banyak aja. Misalkan dari si Pajarwo ini butuh sudut pandang beberapa kali brew supaya temen ala-ala lebih pede lagi untuk katakanlah mencoba Pajarwo gitu. Kalau kayak saya cuman sekali nyoba mungkin agak ragu gitu. Sekali nyoba dengan satu kali brew terus statementnya udah langsung enak nih gitu. Nah, mungkin beberapa teman ala-ala butuh ditunjukkan eksplorasinya, lalu apakah dengan beberapa eksplorasi si Pajarwo ini tetap enak atau ternyata nggak enak. Bagi saya untuk beberapa eksplorasi, bukan beberapa eksplorasi malah tepatnya, setiap brew Pajarwo saya pasti nggak pakai patokan sebelumnya. Contoh ya, saya pakai Pajarwo ini 5 kali pakai si Starius Mirage misalkan ya, bahkan lebih sering pakai Starius Mirage pagi-pagi. Itu biasa saya pakai Starius Mirage malah Pajarwo kalau di Sunter. Dengan 5 kali brew Starius Mirage, saya menggunakan 5 variabel yang berbeda si gilingannya, si gramasinya. Main gramasi 18, 15, 10, 12, tapi saya gilingan sedikit dibikin medium. Airnya saya mainkan di 150. Jadi variabel saya mainin aja gitu. Saya nggak mau menemukan rasa yang sama di Pajarwo dengan brew yang sama. Saya maunya menemukan sensasi yang berbeda di setiap brew walaupun di kopi Pajarwo gitu. Kalau saya gitu. Jadi tapi kalau beberapa orang ketika beli Pajarwo misalkan, dia akan, saya tutup dulu, banyak semut nih, tutup dulu. Kita akan closing Pajarwo ini. Kayaknya ini adalah closing statement, closing brew dari Pajarwo. Ini kayak ada cuman sekali brew lagi. Jadi sekali brew lagi saya nanti akan pakai Aeropress aja, Starius Mirage aja. Jadi ini closing statement saya. Kalau buat saya, dari satu bin itu sebisa mungkin saya, kalau dia katakanlah 250, sebisa mungkin 250 kali berapa kali brew, saya punya cara sekian belas brew yang berbeda, supaya saya bisa mengeksplor si rasanya Pajarwo ini, intensitasnya, lalu bodinya, lalu bahkan mungkin dengan metode WAC 2019 ini saya bisa menemukan hints atau sensasi yang berbeda dengan orang kalau misalkan membrew kopi Pajarwo ini. Misalkan kalau rata-rata orang, kalau saya perhatikan, dia mencari apa ya istilahnya, keserasian. Ada bahasa lain nggak ya? Saya jadi lupa nih. Konsistensi ya. Kalau orang lain, dia akan mencari konsistensi cara brew yang sama day to day dengan kopi Pajarwo. Misalkan dia menemukan format kopi Pajarwo ini dengan V60 enaknya dimain di 13 gram air 200 misalkan gitu ya. Dia akan hajar aja tuh sampai habis main di situ. Kalau saya enggak. Sebisa mungkin saya nggak menemukan metode yang sama di ketika brew kopi Pajarwo ini. Kalau saya ya, sebisa mungkin saya akan explore yang berbeda. Bahkan ketika harusnya nih kalau si cold brew Hario saya lagi nggak nggak saya bungkus, saya akan menggunakan si cold brew ini, bahkan si Pajarwo ini. Tapi ya karena lagi dibungkus, karena saya pindahan kemudian rumahnya, jadi nggak bisa. Gitu sih buat temen ala-ala. Closing statement ya. Pajarwo ini saya beli saya bongkar hari Sabtu.
Ini hari Sabtu, dan hari Sabtu atau Minggu ya. Dan Pak Jarwo ini udah tinggal sekali bro. Jadi buat saya kayak 200 itu bisa seminggu, bahkan ya seminggu lah, paling lama seminggu buat saya. Closing statementnya layak nggak sih? Natural proses Pak Jarwo dari Temanggung, Central Java, Jawa Tengah ini untuk dibeli dengan harga berapa ya? Lupa, 130 ya kalau nggak salah. Kalian bisa cek langsung di Tokopedia-nya Klinik Kopi. Saya lupa sih, kayaknya around that price lah. Dengan harga segitu katakanlah, ini buat saya teman-teman, saya sih rekomen ya untuk mengeksplor sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa memberikan rasa yang berbeda di lidah kita. Buat saya sih Pak Jarwo dari Klinik Kopi layak kalian beli, layak kalian eksplor, dan kalian bisa menemukan sesuatu yang unik di dalam kopi Pak Jarwo. Saya nggak jualan kopi klinik, saya nggak jualan Pak Jarwo, saya nggak di endorse siapa-siapa. Toh kopi klinik juga saya sebenarnya udah awalnya nggak minat beli, tapi karena banyak dorongan orang-orang, teman-teman untuk saya mencicipinya, jadi saya cicipin. Jadi nggak ada beban saya. Kalau misalkan Pak Jarwo ini ternyata buat saya, aduh kok gini ya, binnya kayak gini ya, kata kopi klinik ini udah lulus kurasi gitu kan, terus setiap Pak Jarwo ngirim 90 kg kopi selalu habis dengan cepat, kata si kopi klinik. Terus buat saya, kok kayak gini ya rasanya, kok kayak gini binnya, kok outputnya kayak gini. Saya akan jujur kayak gitu. Tapi karena kebetulan kopinya roastingannya oke, beannya juga oke, walaupun masih ada bean yang tiny bean, tapi somehow dia kan nggak klaim super grade 1 dan lain-lainnya. Secara rasa, output, dan the whole konsepnya oke. Jadi saya tetap akan bilang ini rekomen. Kita habiskan aja ngopinya. Cukup ya? Cukup 3 kali saya videoin. Ciao teman-teman, sehat terus, sukses terus.